nggak bisa. Ya sudah nih, filenya aja saya culik. Mestinya ada updating ya, karena ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Buruni, antara lain di daerah perbatasan kemarin, perbatasan dengan Malaysia, itu Pemdanya meminta bantuan ke kita untuk do something gitu. Nah, itu yang membuat kita itu antara lain berkontribusi tidak hanya internal kampus tapi juga eksternal untuk kita menjadi nomor 2 kemarin itu. Bukan nomor 3 nih Paknya kemarin itu, Pak siapa ya kemarin itu? Nomor 3, enggak nih. Kita nomor 2 setelah IPB. Ini protes nih Bernya. Ada orangnya nggak berani protes. Takut kalau orangnya lupa atau aku yang salah. Berarti benernya nomor 2 kok. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya dengan adanya ini jejaring kita itu tidak hanya sama universitas yang mempunyai DCS, tapi juga eh, dengan instansi pemerintah kan karena siapa yang mengelola SDGs ini di Indonesia ya yang dijelaskan oleh Pak siapa yang kemarin lupa nih aku nih somsek banget ya. Eh, Pak siapa yang kemarin lali Rahman. Pak ya itu Pak Rah Pak Rahman ya Rahman Yang Bapak Kurnia. Inas ya, Bu? Pak Penas itu kan jadi kita punya hubungan baik ada apa-apa gitu kita bisa ya lancar lah kita jadi terkenal. Eh, dan kita itu mengerjakan juga misalkan menghitung carbon stock, carbon footprint gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang telah me, apa nih menggunakan energi, menghabiskan oksigen atau menghabiskan oksigen, mengeluarkan CO2. Nah itu bisa kita hitungkan dan yang di kampus telekomunikasi kampus di Dayakolot nih menjadi bukan carbon footprint ya, tapi carbon stock karena kita lebih banyak menghasilkan O2 daripada CO2. Nah, ini kan keren kan ya. Jadi, mari datanglah ke kampus. Nah, ya kami mengajukan itu bagi teman-teman yang dari Telkom siapa nih? Semua ini dari Telkom nih. Ya, mana Pak Himawan. Eh, Nah, itu sedang diajukan sih. Mudah-mudahan nanti paling tidak setiap sebulan sekali itu bisa mengunjungi kampus tercinta pakai H. Nah, ini saya mau share. Mungkin ada halaman-halaman yang eh, sama gitu ya barangkali. Ini saya sudah siapkan, mudah-mudahan tidak ada gangguan seperti kemarin. Eh, oh ini bukan. Nah ini, teman-teman apakah tampak ini? Ya, ini filenya sudah kami share di LMS dan mungkin ada di antara laman ini yang memiliki konten yang sama dengan yang dari Bappenas itu. Ya, maklum kan sumbernya dari sana. Ya, seperti ini. Nah, kan MDGs, SDGs ini sudah saya lewatkan. Ting! SDGs adalah kita. No one left behind. Ini memang jargon yang sangat terkenal nih, teman-teman. Jadi kita juga yang di S3 ini tidak boleh no one left behind. Semuanya harus maju, semuanya harus lulus. Yes, gitu ya. Bismillah gitu ya. Karena kami yang di UI kemarin tuh benar 50% gitu yang bisa lanjut itu. Yang bisa selesai. Bahkan tuh ketika sudah sidang terbuka itu masih ada yang kelulusannya ditunda. Ditunda nggak sakit perut gitu ya. Ampun, itu yang satu bimbingan sama aku nih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, tapi ya itulah makanya kita harus mempersiapkan itu sebaik-baiknya dan pertolongan Tuhan itu eh, dari arah yang tak terduga-duga. Makanya harus banyak apa ya, banyak silaturahim, banyak sedekah dan seterusnya gitu yang memudahkan
memudahkan urusan kita, apa ya, menjauhkan dari bala. Tuh, soalnya kan bisa jadi ya kita itu ngeprint gitu, tiba-tiba itu, wah, something gitu ya kan harus dikumpulkan, wah gitu, wah itu yang bikin kita itu deg-degan terus ya. Misalkan harus pakai, kami dulu di UI itu harus apa nih, ngeprint sekian ini, sekian gitu ya, kemudian tiba-tiba printernya itu something wrong, terus kemudian saat itu udah malam, sudah di sekitar kampus nggak ada yang buka, jadi harus pergi ke Depok gitu. Ya Allah, ginilah, inilah. Makanya itu ya harus banyak sedekah, banyak berdoa, minta ini restu dari orang tua ya, dari suami ya, dari siapa-siapa dimintai doa. Nah, ya ini teman-teman, jadi pelaksanaan SDGs Indonesia ini berdasarkan amanat Perpres. Perpres itu singkatan apa? Kalau Kepres, Perpres itu apa? Peraturan Presiden. Iya ya, Perpres itu peraturan Presiden nomor, angkanya cantik ini. 111 nomor 111 tahun 22 tentang pelaksanaan pencapaian TPB. TPB ini apa ini? TPB. Ada yang tahu nggak TPB? Yang jelas kalau ini PB-nya itu pembangunan berkelanjutan. T-nya itu apa nih? Pencapaian maksudnya target atau apa gitu ya? Bukan tim ya, ya. Maksudnya apa target mungkin ya? Target pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ada yang mereka membentuk tim ini TKN. Semuanya ada banyak KN ini. Ada TKN, ada PSN, ada eh, TKN, ada lagi ya. Hmm, yang untuk ini TKDN. Ada yang tahu TKDN? Komponen dalam negeri ya Bu, Itu dia ada tingkat TKN, ada komponen dalam TKDN. negeri. Tingkat apa ini ke apa ya? Ke gitu ya, komponen dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri. Jadi pemakaian komponen dalam negeri gitu kan. Jadi mengapa yang saat ini isu sedang gontok-gontokan itu dengan Apple ya, yang nggak boleh masuk itu Apple berapa tuh? 16, iPhone 16. 16. Nah, itu kan masa pabrik segitu ya cuma 150 ember gitu, wah sudah nggak ini, dibandingkan dengan keuntungan yang dia dapatkan dengan penduduk Indonesia segini loh, dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita kan nggak ada, tapi mereka pilih-pilihnya ke tetangga, dan kita kan enak banget jadikan kita itu sebagai market gitu, nggak ada untung-untungnya menggunakan iPhone. Ya, makanya kita harus IP gitu ya. Masa kita pay terus ya? Kapan income-nya nambah gitu ya? Kapan ada yang sesuatu yang membangun membangun negeri ini gitu ya? Ya meskipun eh, banyak utang. Ya ampun, begitu deh. Ya. Nah, berikutnya prinsip inklusif. Nah, ini kan melibatkan banyak pihak ya. Pemerintah, non-pemerintah, ini antara lain, oh ada GL-nya apa GL nih? Ada filantropi, pelaku usaha, akademisi kita ini ya, dan ormas. Nah, kita itu masuk ke ini, yang prinsip inklusif. Kemudian ada dokumen TPB, SDGs, nah ini ada petanya, kemudian ada yang di daerah. Nah, ini yang di daerah ini, kitanya gembar-gembor. Nah, yang di Bandung aja nih, hmm, kotanya kota pariwisata. Tapi, Mbak, di sana banyak sampah nggak yang nggak terolah? Yang di Bandung, Mbak, Mbak Rinta, banyak gunungan. Pegunungan sampah Bu. Ya, gunungan sampah itu kan mulai lagi. Jadi, Pemda kita itu yang terdiri Pemkot, Pemkab,
Pemkab Bandung, Pemkab Barat, Bandung Barat ini sama-sama nggak serius gitu ya menangani sampah. Padahal itu kan selalu diproduksi oleh setiap insan setiap hari. Tapi nggak serius, peta jalannya nggak ada, mapnya nggak ada. Nah, yang waktu itu kan melihat STT Telkom lagi, Telkom University itu berhasil mengolah sampahnya sendiri kan mau diambrukkan ke sini. Wah, siapa yang mau ngolah ribuan ton itu sehari? Jadi kita nggak mampu lah, biarlah ini. Jadi bahkan beberapa waktu yang lalu, tanggal 27 Oktober, eh ya, waktu kita pergi itu, saya yang pergi ya. Nah, itu merupakan deadline dari sampah di mana? Sarimukti itu sudah tidak mampu lagi menampung kiriman dari ketiga daerah ini. Kan ngeri. Sudah pernah berkunjung ke Sarimukti? Pasti Adik belum ya? Belum pernah ya? Jadi kita tuh punya tempat wisata di sana. Wisata sampah. Akhirnya kita yang perguruan tinggi itu dikumpulkan oleh apa nih? LL Dikti, LL4 Dikti itu untuk membantu mensosialisasikan kepada para warga itu kita itu dikapling-kapling gitu harus ke sini gitu kan ya. Ya tapi kan ya tidak mudah lah mengubah budaya dari masyarakat nih. Kemudian ini monitoring dan evaluasi pelaporan bla ini oke dah. Nah, berdasarkan Perpres tahun cantik tadi ya. Angka cantik tadi. Nanti ingatnya angka cantik. Satu, satu, satu. Nah, ini kan ada TKN, ada ini inklusif, kemudian ada dokumen, ada TPP daerah, kemudian monitoring yang mengumpulkan ke semua itu di eh, dilaksanakan oleh pemerintah dan ini. Jadi mengumpulkan laporan dari instansi yang mengerjakan, melaporkan SDGs itu. Kita yang akademisi ada di sini. Termasuk yang ini partisipasi aktif non-state actors and SDG Center ini kita SDG Center nih SDG Center network serta pembentukan SDGs Financing Hub. Jadi nanti itu mungkin terhubung dengan mungkin CSR gitu ya supaya lebih jelas kemananya gitu bisa jadi masuk ke sini. Nah, ketercapaian di SDGs itu akan diukur di seluruh dunia. Itu kita bikin perjanjian, bukan kita, saya ya, tapi kesepakatan dari negara-negara yang tergabung di UN itu kita akan merefleksi, bukan merefleksi pijet ya, mengevaluasi, merefleksi ketercapaian dari cita-cita SDGs ini di tahun 30. Nah, ini kan diluncurkannya tahun 2015. Nah, 2016 ini 2016 nih FTE ini bercita-cita mulai merintis S3 nih. Nah, kemudian itu baru terrealisir di tahun 23 di sini. Jauh ya. Jadi perjalanan panjang menuju S3 itu berapa tahun nih? 6 7 tahun ya, 7 tahun itu ya. Nah, ini yang terlibat di Indonesia ini adalah ini Bappenas yang sebagai muara gitu, sebagai muara untuk melakukan penilaian dan saja perencanaan ke seluruh negeri ya. Tapi kalau cuma Bappenas doang itu nanti seperti buih di lautan. Seperti di lautan. Jadi terombang-ambing sana sini yang di bawah sana itu pada nggak ngerti. Ya banyak kendala kemarin itu disampaikan oleh
dari Bappenas kemarin sudah dilatih, ketika dilatih dilaksanakan orangnya dipindah. Nah, ini kan ya jadi kita itu seperti jalan di tempat saja nih. Nah, katanya kalau dipindah sering dipindah itu semakin bagus gitu ya. Itu menunjukkan karirnya yang semakin cemerlang. Nah, ibarat aku nggak tahu sih prinsip seperti itu nih belum settle, belajarnya belum tuntas, ini sudah dipindah lagi. Misalkan, nah ini kemudian kita ada di sini, lebih ya. Kita di tahun ini, tahun 2004 nih. Apa aja nih tahun 2004 nih? Peraturan memperbarui dasar hukum, ini peraturan Kementerian Peta Jalan. Oh, berarti ini peta jalannya itu sudah terbentuk. Jadi ini long way to heaven, banyak jalan menuju Roma. Salah, banyak jalan menuju pelaksanaan SDGs. Kenapa ya warna-warni kayak gini ya simbolnya? Pada waktu ini kan teringat dengan payung warna-warni ya. Ingat kue yang warna-warni, kue apa namanya? Kue pelangi. Kita mah makan kue pelangi dulu perasaan tenang tenang dan aman gitu ya. Bikinnya kan wah, heboh warna-warni gitu ya. Begitu ada kejadian itu, ngerti nggak kejadian itu? Sehingga yang warna-warni ini menimbulkan suatu kelompok nih. Yang ini ada berapa warna ya? 17 ya? Nah, yang itu berapa warna ya? Jadi ketika UN celebrate SDGs gitu kan ya. Nah, Erdogan datang di kantor PBB. Terus dia pusing melihat bendera warna-warni bergelantungan di koridor, di dinding gitu ya. Kenapa sih ini kok bendera warna-warni? Apakah ini menyebabkan si LG? Gitu kan ya. Bukan, ini SDGs Pak Deh gitu ya. Saya juga pusing kalau di ini kan dengan itu karena ah, mereka memaksakan itu dan mungkin diceritakan nggak sama Bu Profesor kemarin ketika mengerjakan proyek gitu yang dari UN atau dari luar negeri itu kan mesti ada misi-misi yang dimasukkan. Even itu tidak sesuai dengan budaya kita, kepercayaan kita. Nah, tetap aja disuruh masukkan, suruh ngitung. Nah, ceritanya ya begitu kan untungnya yang pekerjaan saya kemarin itu SDGs-nya yang urusan gender itu tidak ada kaitannya dengan yang LG gitu ya. Udah pusing aku udah karena yang bagian ini SDGs, wah ini, aduh ya. Mengatur emosi dulu. Nah ini eh, terkait dengan pelaksanaan SDGs, ini pengaruh utamaan headline ya. Pengaruh utamaan SDGs ke dalam RPJMN. Ini apa ya RPG? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, kok tumben aku tahu? Bener nggak RPJMN itu? Bener. Aku katakan tadi itu benar. Ini sebelahnya nih, ternyata ada KPA-nya nih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, yang ini D itu masih daerah deh. Bener nggak daerah? Menengah daerah. Ini kan nasionalnya daerah. Perkiraannya begitu. Nah, targetnya sendiri ada 164. Ini mudah-mudahan target ini tidak digambar dalam warna-warni gitu ya. Pusing nih. Rainbow-nya tuh pakai banget gitu.
mainstreaming terhadap 164 target SDGs yang relevan bagi Indonesia. Jadi yang relevan aja yang kita itu. Kalau ada yang kesetaraan itu diambil yang positifnya aja, yang terkait dengan kromosom itu nggak usah lah. Kemudian roadmap SDGs, nomor proyeksi interlinkage ini sudah ada nih bukunya, bisa di-download juga. Kemarin sudah download belum? Yang ini, roadmap of SDGs Indonesia. Pasti deh, belum deh. Kemudian ini bukunya, ini semuanya sudah ada, jadi silakan diambil di Bappenas. It's free. Kemudian rencana aksi nasional nih tahun ini berarti kan sudah ini ya, sudah direncanakan. Ini tinggal evaluasinya di akhir tahun ini. Nah, kemudian RAD rencana aksi daerah 32 dari 38 provinsi. Nah, ini yang sisanya itu kan belum karena yang baru ya. Provinsi yang baru lahir masih oek-oek, jadi belum tahu nih. Kemudian monitoring evaluasi pelaporan. Nah, laporan tahunan, voluntary, SDGs. Nah, ini sebenarnya kan yang diinginkan itu realisasinya benar-benar gitu. Jadi bukan hanya karena semata-mata ingin mendapat nilai yang baik, kemudian melakukan eh, rekayasa analisis sehingga X sama dengan Y. Maksudnya sehingga hanya kebaikan-kebaikanlah aja yang ditonjolkan. Nah, sebenarnya dengan adanya SDGs itu membantu kita yang tidak punya background tentang environment, gitu ya. Trackingnya itu menjadi jelas, apalagi kalau mengikuti yang UI UIGM tanggal 7 nanti diumumkan. Ya Allah, tanggal 7 nih. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Belum ada, Bu. Oke. Nah, ini dokumen-dokumen ini teman-teman bisa ambil gitu ya. Bisa ambil, it's free. Silahkan. Nah, kalau yang jurnalnya, yang UIGM itu jurnal, apa ya kemarin tuh? Sustainability Perspective. Nah, itu yang dari semua yang presentasi di workshop international workshop UIGM itu masuk ke jurnal sustainability perspective yang dikelola oleh teman-teman di Undip. Nah, ini pencapaian SDGs secara global. Ini on track, coklat moderat, severely off track. Wah, severely off track. Kemudian stagnan. Nah, mari kita lihat G1 itu apa? No poverty. No poverty yang moderat 70%. Nomor 2 itu apa? Kesehatan. On track-nya hanya berapa persen? 15%. Nggak ada. Banyak yang gagal. Ngeri ya. Aduh. Sudah MDGs jadi SDGs. Nomor 16. Nomor 16 itu kan kerjasama ya. Ini nggak ada yang hijau. Yang hijau ini apanya 12 tuh apa? 12. 12 tuh banyak nih. 35%. Nggak apa lah, Bu. 12 itu apa? Sudah ditunjuk tapi nggak bisa baca.
Responsible consumption and production. Oh, ini ya. Jadi penghematan pola konsumsi, pola tanam yang memperhatikan SDGs itu menuju keberhasilan. Yang paling berhasil itu ya. Nih, 12. Banyak yang gagal. Ya, begitulah. Tapi paling tidak kita punya jalan ya. Sudah ada gambaran yang mau dituju. Kalau enggak kan tabrakan satu dengan yang lainnya dan bisa juga saling overlapping. Ini kan jelas ya kita semuanya itu ingin dunia ini menjadi lebih baik. G4 itu apa? G4. Belum ada G4, G13, G8. G4 itu quality education. G8 itu apa ini? Economic growth. Terus satu lagi tadi G berapa ya yang tadi itu? Gitu ya. Desain G8, jadi ekonominya nggak baik-baik saja. Quality education-nya juga kagak. Waduh, dan satu lagi itu apa? Yang jelek. G13. Jangan pusing ya, jangan pusing ya. Ini aku lupa. G13 itu climate action. Masya Allah. Ya. Makanya di IEEE itu sampai ada spesial tentang climate change. Ya, kalau kita lihat di IEEE. Jadi, ini connecting ya satu dengan yang lainnya. Jadi, kok ya sih? Explore. Nah, ini kan sampai ada pojok IEEE Climate Change Collections. Sampai seperti ini karena ini siapa sih yang bisa bikin iklim ini sendirian ya tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain kan nggak ada. Kita kan ada lagunya tuh. Lagunya Scorpion, tau nggak? Ini anak sekarang tau nggak? Scorpion. Grup band Scorpion tau nggak? Nggak tahu, Bu. Oh, tau nggak ini? I follow the Moskwa from the Gorky Park. Nah, listening to the wind of change. Nah, gitu loh. Lagunya tau nggak itu? Nggak tahu juga ya. Wind of Change, Bu. Wind of Change. Nah, itu kan Scorpion. Nah, kalau terkait dengan ini, ada lagunya ini. Dia sudah meramalkan nih. Cause we are live under the same sun. Dosennya nyanyi. We are live under the same moon. Yeah. Semua pada terkejut. Bangun. Aku nyanyi malah ngantuk. Biar nggak bosan nih. Tadi kan pada ngantuk tuh. Sampai di mana nih tadi? Nah, jadi sudah ada pojok-pojok seperti ini yang kita bisa melihat orang lain berbuat apa itu seperti ini. Bahkan